semuanya, balik lagi di channel ini. Dan untuk segmen kali ini gue bakal dari Kawahara lagi, yaitu roller ya. Seperti apa detail dari roller Kawahara. Sebenarnya roller gue udah punya 3 merek sebenarnya ya. Ada Kawahara yang pasti yang bakal gue bahas, ada Triple S juga, terus ada juga dari BRT. Nah, dari BRT itu juga ada yang spesial ya. Cuman gue bakal fokus di roller Kawahara. Nah, untuk di roller Kawahara ini gue pengen lihat detail produknya, terus dari sisi sebenarnya desainnya sama aja ya, lebih ke variannya, ada ukurannya dan detail dari ukuran terutama ya, seberapa presisi ukuran si roller ini dan apa aja keunggulan yang ditawarin oleh si roller dari merek Kawahara Racing ini. Nah, seperti apa? Mari kita bahas di video ini sekarang. Oke, jadi ini untuk roller dari Kawaharanya ada berbagai macam ya, ada buat jago, buat NMAX, buat fit dan lain-lain. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu roller fungsinya itu buat apa. Jadi roller ini sebenarnya fungsinya adalah di sistem CVT ya, atau Continuously Variable Transmission. Jadi perannya cukup lumayan penting si roller ini. Ada motor matic ya, karena cuma dipakai di motor matic. Kalau di motor manual kan kita pakainya gear untuk perpindahan transmisinya ya. Jadi untuk motor matic atau Sputik itu salah satu komponen yang berperan itu di sini ya, di roller ini ya. Jadi sistem perpindahan giginya dia kan otomatis. Nah, komponen yang bekerja salah satunya adalah ini ya. Secara keseluruhan adalah komponen CVT, ada CVT, ada rumah roller, dan rollernya sendiri dan lain-lain ya. Mungkin udah banyak yang tahu juga sebenarnya soal ini. Nah, di sini ada beberapa varian yang bisa kita pilih ukurannya. Ya, kenapa ini? Kita bisa milih varian ini karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, dari roller yang ada di pasaran secara originalnya, itu dia biasanya itu ukuran standar itu hanya untuk jalanan perkotaan. Dengan kita tahu kalau di Indonesia itu jalanannya lebih beragam ya, ada yang untuk tanjakan ya, jalanan yang ekstrim, turunan atau tanjakan ekstrim dan lain-lain. Nah, biasanya kita butuh roller ini ya. Kalau misalnya di manual kan kita enak ya, kalau di tanjakan kita tinggal turunin gigi. Kalau di matic kita nggak bisa turunin gigi kalau misalnya lagi di tanjakan, ataupun sebaliknya kalau lagi turunan dan lain-lain. Nah, makanya kita butuh roller ini buat kita dapetin performa motor yang sesuai kebutuhan. Mau dapetin top speed, mau dapetin si akselerasi ya. Nah, itu biasanya kita main di roller ya, salah satunya main di roller. Nah, jadi fungsi roller dalam komponen CVT di motor matic adalah untuk membuat perpindahan gigi berjalan secara otomatis ya. Jadi ini adalah salah satu komponen yang bikin istilahnya perpindahan giginya lah, dari gigi terendah sampai gigi tertingginya itu pakai roller ini ya, yang secara otomatis dijalankan di sistem CVT ya. Nah, oke, gue bakal unboxing salah satunya. Gue bakal buka yang mana ya, sama aja sebenarnya, ini deh yang Beat NMAX lah, NMAX deh. NMAX, gue buka yang NMAX. Nah, biasanya teman-teman nyari roller itu kan ada 2 pertimbangan ya. Yang pertama itu nyari yang lebih ringan atau yang lebih berat dari originalnya. Nah, ini tergantung pada kondisi teman-teman ya, dan kondisi jalanan yang mungkin bakal dihadapin ya, seperti apa kondisi jalanannya. Apakah banyak tanjakan atau cuma jalanan kota aja, dan kotanya juga jalan kota yang seperti apa. Dan ini dia penampakan dari si roller NMAX-nya. Terus ya, seperti ini yang 8 gram. Ya. Nah, pertanyaan soal gimana cara milih roller yang tepat adalah ya tergantung sebenarnya. Agak cukup sulit, masing-masing biasanya punya settingannya sendiri ya. Tergantung dari banyak hal ya. Tadi di jalanannya, terus juga dari
bagian CVT-nya udah dirubah seperti apa ya, itu beratnya ini memang tergantung ya, bergantung sama settingan masing-masing ya. Terus juga dari pengendaranya juga seperti apa, itu kan juga beda-beda ya. Nah ini dia untuk rollernya, ini yang ukuran 8 gram. Gue pengen lihat detailnya ya, tadi gue bilang untuk perlengkapannya ya cuma gini aja. Ini ada cara pemasangannya ya, ini Kawahara, yang lainnya. Nah jadi kalau misalkan rollernya teman-teman mau lebih berat ya, ada beberapa kelebihan dan kekurangan gitu untuk pemilihan roller ya. Kalau misalkan lebih berat biasanya itu lebih cocok untuk perjalanan yang jauh ya, jadi buat touring, terus juga jalanannya cukup terbilang banyak datarnya, itu biasanya cari-cari yang rollernya lebih berat dibandingkan roller originalnya. Terus kalau misalkan buat nyari top speed juga cocok kalau misalkan teman-teman nyari roller yang lebih berat dibandingkan originalnya. Kekurangannya mungkin dari sisi akselerasi ya pastinya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai roller yang lebih berat, akselerasinya bakal lebih lambat ya, terutama pada jalanan yang lebih menanjak atau saat stop and go ya. Kalau misalkan jalannya cukup macet, kayak mungkin di perkotaan itu kan, ibu kota yang jalannya macet, biasanya agak kurang nyaman ya, karena biasanya akselerasinya itu lebih lambat. Nah, berarti kebalikannya, teman-teman harus cari yang lebih ringan ya, yang lebih ringan buat teman-teman dapetin akselerasi ya. Jadi kalau pengen stop and go ya, jalanan ibu kota atau mungkin jalanan yang sedikit menanjak ya, rekomendasinya pakai yang lebih ringan. Kalau misalkan nyari top speed ya rekomendasinya lebih berat. Dan berapa ukurannya nggak bisa ditentuin ya, harus benar-benar dicari dulu ya, itu motornya apa, terus gimana sistem CVT-nya yang udah diubah apa aja ya, apakah emang lagi nyari pada saat, atau mungkin teman-teman biasanya untuk ubah kirian biasanya kan ada yang dicicil juga. Nah itu biasanya sebenarnya secara pribadi mungkin roller bisa di terakhir ya, roller bisa di terakhir karena ya harganya juga lumayan juga kalau misalkan kita salah pilih ukuran gitu kan. Nah di sini gue pengen ukur ya, sambil lupa kan, gue pengen ukur di sini berapa berat dari si rollernya. Di sini kan 8 gram ya, di sini 8 gram. Oke, gue pengen fokusin dulu ke angkanya. Oke, ini coba ini ke unitnya gram dulu sebentar, jenolin dulu. Iya pas 8 gram ya, nggak lebih nggak kurang. Nah ini dia untuk ukuran gramnya ya, 8 totalnya ya, dan ini tinggal disesuaikan masing-masing sih sebenarnya. Ini 8 gram pas ya, dengan satunya 8 gram ya, nggak lebih nggak kurang, jadi cukup presisi ya, karena lebih segram aja pengaruh banget pastinya. Satu lagi juga untuk pemilihan roller juga mungkin akan sedikit mempengaruhi konsumsi bahan bakar ya, terutama untuk misalkan teman-teman pakai roller yang lebih ringan, karena kan nyarinya akselerasi, berarti konsumsi bahan bakarnya ya harus sedikit lebih boros. Nah itu ya tergantung pilihan kalian. Nah ya, tapi juga ada yang mungkin dapatnya kombinasi ya, pengen dapat akselerasi juga top speed juga. Nah, itu juga ada yang seperti itu, cuman mungkin nyari settingannya juga nggak gampang juga. Nah roller Kawahara ini jadi salah satu rekomendasi ya, kenapa di sini paling banyak Kawahara, karena emang untuk di harga atau di kelasnya ini cukup cukup terbukti ya, lebih awet juga ya. Kalau dibandingin sama merek kayak TDR ya mungkin masih di bawahnya sedikit lah ya, cuman untuk di kelasnya Kawahara jadi salah satu merek roller yang cukup terpercaya lah ya. Untuk bahannya dia itu terbuat dari bahan Teflon ya, bahan Teflon yang cukup premium bisa dibilang. Kalau misalkan kalian lihat dari sisi build quality-nya ini di sini ya, ini cukup solid
ya, cukup solid dengan bahan teflon yang dia punya ya. Ini gue juga pengen ukur berapa sih untuk diameternya. Diameter dalam 1, 2, 3, 13. Kelihatan free, atasnya kelihatan ya. Diameter dalamnya. Ini yang gue pakai sampel yang tadi gue buka Pak NMAX ya. NMAX 8 gram. Terus diameter luar. Nah, itu tadi untuk detailnya dari beratnya cukup presisi, ukurannya, ini ukuran mungkin hampir sama aja ya. Terus juga apa lagi ya? Untuk kompatibelnya banyak ya. Di sini juga kalian bisa lihat di sini ada Mio, ADV, Piaggio juga ada, Beat ada, Vario. Ya. Ini yang Vario 125. Ya. Ini bedanya nih 10 gram, ini yang 12 gram. Ini buat Vario nih. Terus ini Beat 7 gram ya. DP-nya 13 gram, macam-macam lah ya. Mungkin juga nanti gue bakal bandingin untuk yang versi merek lainnya ya, kayak merek BRT atau merek Triple S. Nah, Triple S juga sebenarnya gue baru dengar beberapa bulan yang lalu dan gue cukup tertarik. Gue pengen lihat detailnya. Ini udah ada barangnya. Kita nggak sih? Nah, ini di video akan datang gue cek, dan gue pengen juga bandingin juga antar mereknya seperti apa. Untuk teman-teman lihat dari sini di build quality ini lumayan cukup solid dan nggak jarang ada komplainan lah ya untuk si roller ini. Ya, roller ini jarang dia gampang peang dan lain, ini jarang sih untuk Kawahara ya. Nggak tahu merek lain ya. Jadi untuk roller ini emang sebaiknya sih teman-teman cari yang emang udah cukup terbukti lah ya. Jangan cari yang mungkin tanpa merek atau mereknya juga abal-abal dan nggak ya mungkin ada mungkin merek baru ngeluarin dan yang cukup bagus ya, nggak masalah selama kita mungkin lagi nyari settingan yang tepat ya. Yang pasti kita cek aja berapa beratnya agar dia sesuai. Nah, untuk harganya sendiri untuk roller Kawahara ini tergantung ya, mulai dari 65.000 sampai 125.000 tergantung motornya, tergantung gramnya juga ya, biasanya gitu ya. Yang paling banget tergantung berapa gramnya ya. Kalau tipe motornya mungkin sama-sama aja ya, kayak mungkin beda di kayak Mio, di NMAX itu mungkin beda ya, beda kan dari sisi diameternya juga beda ya, ini kecil. Kalau misalkan NMAX kan dia lebih lebar kayak gini ya. Untuk penutup ini mungkin teman-teman yang jadi banyak pertanyaan ya, roller mana yang sebaiknya kita pilih ya gitu kan ya. Kalau misalkan dari sisi rekomendasi gue sendiri sih ya masih tetap sama, tergantung kebutuhan yang pastinya mau nyari akselerasi atau nyari top speed ya. Sebagai gambaran aja, kalau misalkan roller yang ringan kayak misalkan di 7 sampai berapa 7 gram kayak gini, atau di 9 gram ya, sebenarnya ada nggak sih? Nggak ada ya, 8 graman ya, 7 sampai 9 ya yang termasuk roller ringan ya. Itu cocok misalkan buat teman-teman di perkotaan yang lalu lintasnya cukup padat ya. Terus juga butuh yang akselerasinya langsung cepat ya, gas sedikit langsung jalan ya, itu pakai roller ringan lah di 7 gram, 8 gram atau 9 gram ya. Dan juga buat bermanuver mungkin bisa ya. Terus kalau misalkan pengen nyari top speed atau kecepatan yang tinggi ya roller berarti di 10 ya, 10 gram, 12 gram kayak gini ya. Ini cocok ya, terutama di jalanan yang mungkin datar, terus juga jalannya panjang, jauh ya. Biasanya pakai yang rollnya sedikit lebih berat ya, kayak gini ya. Memang akselerasi awalnya, gas bukan awalnya mungkin kerasa akan lebih lambat ya, terutama kalau misalkan mesinnya udah cukup gede ya, agak sedikit keruh juga. Nah, itu ya jarang sih sebenarnya. Jadi emang tergantung kebutuhannya mau seperti apa. Kalau misalkan mau yang
di tengah-tengah ya ambilnya di 9 atau 10 gram ya, 9 atau 10 gram gitu, agak sedikit medium lah, agak sedikit medium itu berarti di tengah-tengah, pengen tetap dapat sedikit akselerasi di awal tapi tetap juga bisa dipakai untuk kecepatan yang tinggi di top speednya. Misalkan ini cocok buat mungkin touring yang jaraknya itu nggak sampai ribuan kilometer ya, antar kota aja misalkan. Kayak gue misalkan dari Surabaya ke Are Kediri misalkan kayak kemarin ke jalan. Ya itu mungkin bisa yang di medium lah, di medium itu masih oke karena kan tetap kan ikut di jalanan perkotaan dulu, nanti baru ke jalan nasional yang mungkin panjang, yang apa namanya ya jalannya juga nggak terlalu jauh lah, mungkin sekitar 2 sampai 3 jam perjalanan, biasanya pakai yang medium gitu gue biasanya. Tapi kalau misalkan mungkin teman-teman ojol atau yang sering di jalanan sales misalkan, mungkin yang ringan lebih cocok, terutama untuk jaraknya yang pendek-pendek ya, pendek-pendek yang butuh mungkin akselerasi yang oke ya, berarti yang ringan mungkin cocok. Tapi untuk yang touring ya yang lebih berat mungkin lebih cocok ya. Berapa nilainya tergantung sesuai settingannya ya, settingannya bisa dicari motornya seperti apa, mesinnya seperti apa, sistem CVT-nya yang udah diubah apa aja ya, itu harus dipertimbangkan juga ya, pernya apa udah diganti atau pulinya dan lain-lain sudah dirubah seperti apa. Maka biasanya roller ini nyari ukuran yang tepat itu di akhir. Ya sebenarnya gue juga punya satu rekomendasi yang cukup oke ya, harganya lebih mahal, itu dari merek BRT yang Ninja Ball ya, mungkin nanti juga bakal gue bahas ya. Kalau barangnya kebetulan Ninja Ball belum datang, jadi mungkin nanti kalau udah datang gue bahas juga. Nah gitu aja untuk dari gue review singkat soal Kawahara roller ini. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan boleh di kolom komentar atau bisa DM di Instagram. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.